Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Gubernur Sumatera Selatan bersama Wakil Gubernur meninjau ruas tol Palembang Betung di res area 397 Banyu Asin pada Minggu 16 Maret 2025. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 1446 Hijriah. Tol ini akan difungsikan sebagai jalur alternatif bagi pemudik untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di jalan lintas Palembang Banyu Asin. Pengoperasian jalur fungsional diharapkan dapat memperlancar lalu lintas, terutama saat puncak arus mudik dan balik. Ruas tol Palembang Betung sepanjang 33 km akan menerapkan sistem satu arah. Saat arus mudik, kendaraan dari Palembang diarahkan menuju Pulau Rimau. Sementara saat arus balik, pemudik dari arah Jambi dapat masuk tol dengan jalur satu arah menuju Palembang. Di sepanjang jalur ini disiapkan rest area sementara yang dilengkapi dengan kantin, musola, toilet, dan ruang kesehatan. Jadi pemerintah provinsi dan Kementerian PU, Direktorat Lalu Lintas, dan semua pihak termasuk penyelenggara jalan tol ini Utama Karya mempersiapkan alternatif, yakni untuk mencegah stuck atau macet yang luar biasa, maka ada jalur alternatif sepanjang 33 km. Pengelola tol Palembang Betung menjelaskan dari total panjang 33 km yang membentang dari Rengas hingga Pangkalan Balai, jalur fungsional yang siap digunakan sepanjang 27 km. Sementara 3,3 km sisanya masih berupa jalan tanah. Tol fungsional ini hanya akan dibuka pada siang hari mulai pukul 7 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Kemarin kita informasinya hanya difungsikan untuk siang hari. Jika kondisi memungkinkan itu tergantung keputusan aparat ya, karena kalau malam hari kan mesti ada beberapa tambahan personil, terutama di persimpangan itu yang ada dijaga oleh aparat. Jadi kita mengikuti yang berwenang saja tentunya seperti itu. Dengan difungsikannya ruas tol ini, arus mudik Lebaran 2025 diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan aman. Purwantoro, Kompas TV, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sabtu 15 Maret 2025, 8 orang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kedelapan orang tersebut terdiri dari 3 anggota DPRD, 1 kontraktor, dan 4 ASN, termasuk di dalamnya pejabat dinas PUPR. Tim penyidik KPK membawa sejumlah tas dan koper diduga berisi barang bukti. Diduga, ke-8 orang tersebut terlibat kasus jual beli proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi hari ini kami telah selesai membantu terkait dengan penyiapan sarana tempat untuk pelaksanaan pemeriksaan dan pendalaman terkait dengan penanganan perkara yang ditangani oleh KPK. Dan kita lihat bersama tadi kita sudah mengantarkan untuk rombongan dan para orang yang tadi dilaksanakan pemeriksaan untuk dibawa ke Palembang. Selanjutnya KPK yang tahu apa kegiatan di Palembang. Pasca penangkapan, ke-8 orang yang ditangkap langsung dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. KPK resmi menetapkan 6 tersangka
terkait dugaan korupsi proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Oku dan menyita uang sebesar 2,6 miliar saat operasi tangkap tangan. Tim Liputan, Kompas TV. Sebuah kios BBM di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang disatroni pencuri pada Jumat 14 Maret 2025 dini hari. Aksi pencurian itu terekam kamera pengawas. Dalam rekaman, pelaku terlihat mengendap-endap saat penjaga kios tidur. Salah satu penjaga kios sempat terbangun dan melihat pelaku. Namun karena takut pelaku membawa senjata tajam, penjaga kios memilih pura-pura tidur dan membiarkan pencurian terjadi. Dalam aksinya, pelaku membawa kabur 1 handphone, headset Bluetooth, dan sebilah senjata tajam. Menurut pemilik kios, pelaku berjumlah 2 orang. 1 orang menunggu di luar, sementara 1 lainnya berperan sebagai eksekutor. Pelaku masuk melalui celah di antara mesin pengisian BBM dan dinding yang terbuat dari triplek. Mungkin karena masih anak-anak itu kan, kecil kan. Jadi kita tuh ya kita maklumi lah kan, mereka tuh bisa lah anak yatim piatu kan. Sudah lapor polisi kita? Yo cak ya, sudah kan. Cuman yo karena kerugian kita itu tak mencapai target, katanya tak pecah dan pidana kan. Kita ngerti kan. Berapa total kerugian? Kita 1,5 juta lah. Minimal kan 2,5 juta kan. Ya, jadi kita harus ikuti aturannya kan. Setelah kita oke kita maklumi. Cuman aku tuh pengen kita angkep orang pelaku tuh kan. Pemilik kios berharap pelaku segera ditangkap agar kejadian serupa tidak terulang. Pasalnya, ini adalah kali kedua pencurian terjadi di tempat yang sama. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Maling kotak amal di Masjid Al-Gimana? M. Sultan Fadri harus berurusan dengan polisi usai kepergok mencuri kotak amal masjid di kawasan Sematang Morang, Palembang. Ia ditangkap warga dan langsung diserahkan ke Polsek Sako. Pelaku mengaku beraksi seorang diri dengan modus ikut sholat tarawih sambil memantau isi kotak amal. Ia lalu beraksi saat kondisi masjid sepi. Aksi ini bukan yang pertama. Sebelumnya ia sudah mencuri kotak amal di lokasi berbeda. Uang hasil curiannya rencananya akan dikumpulkan untuk ongkos mudik Lebaran. Ngambil kotak amal. Berapa kali ngambilnya? Yang kedua. Duitnya untuk apa rencana? Duitnya untuk apa rencana? Rencana duit itu untuk balik ke dosa enggak? Makan. Kita di masjid itu cak mana ngambilnya? Sudah terawih, sudah ngaji ya. Dari pelaku, polisi menyita 3 kotak amal dengan total uang Rp365.000. Kini pelaku ditahan di Polsek Sako, Palembang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menjelaskan kronologi kejadian bermula dari beredarnya undangan perjudian melalui media sosial. Informasi ajakan sabung ayam ini diketahui oleh tersangka Z yang juga menjadi saksi dalam kasus penembakan 3 anggota Polri. Z mengaku mendapatkan informasi pada Sabtu dari rekannya, yakni I, P, L, dan R, serta IW yang saat ini masih dalam pengejaran. Menarik kata Kapolda tadi. Disebutkan pula bahwa undangan sabung ayam ini turut disebarkan oleh B, seorang oknum anggota TNI melalui pesan WhatsApp. Mendapatkan laporan tersebut, Kapolres setempat memerintahkan jajarannya untuk melakukan penindakan. Senin sore, tim yang dipimpin oleh Kapolsek Negara Batin menuju lokasi untuk membubarkan kerumunan. Namun saat upaya pembubaran berlangsung, situasi memanas dan terdengar beberapa kali letusan senjata api. Akibat insiden ini, 3 anggota Polri diantaranya AKP Lusianto, Aibda Petrus Aprianto, dan Bribda Galip Suryaganta tewas di tempat. Sementara anggota lainnya berusaha mengevakuasi korban sambil berlindung dari serangan. Diawali dari adanya undangan yang beredar di kawasan
di WhatsApp atau di medsos Facebook. Kemudian undangan ini juga dapat menginformasikan kepada beberapa orang yang sudah bisa ditawarkan, di antaranya adalah seorang saksi, tersangka. Saat ini kedua oknum TNI yang diduga melakukan penembakan hingga mengakibatkan 3 anggota Polri meninggal dunia sudah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan di Denpom Lampung. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung. Beginilah penampakan belasan mobil di lokasi arena judi sabung ayam di Register 44 Kampung Karangmanik, Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Mobil-mobil ini diduga milik pelaku pemain judi sabung ayam yang ditinggalkan pemiliknya saat peristiwa pembubaran atau penggerebekan oleh tim Polsek Negara Batin dan Polres Waikanan pada Senin sore 17 Maret lalu. Total ada 18 jenis mobil beragam jenis, diantaranya milik oknum TNI yang diduga melakukan penembakan terhadap 3 anggota Polri hingga meninggal dunia. Diketahui, 3 anggota Polri yang gugur saat melakukan penggerbekan diantaranya Kapolsek Negara Batin AKP Lusianto, Aibda Petrus Aprianto, dan Bribda Galip Suryaganta. Sementara 2 oknum TNI yang diduga sebagai pelaku penembakan kini masih menjalani pemeriksaan di Denpom Lampung yang statusnya masih sebagai saksi. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Di pertengahan Ramadan terpantau harga jenis cabai caplak dan cabai rawit di pasar tradisional Bandar Lampung mencapai Rp85.000 per kilogram. Harga ini dinilai sudah turun dibandingkan di awal Ramadan yang sempat tembus Rp105.000 per kilogramnya untuk kedua cabai tersebut. Sedangkan untuk cabai merah dan hijau dijual seharga Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Pedagang mengaku harga pada sejumlah jenis cabai masih di angka normal. Namun diperkirakan harga akan kembali naik seminggu jelang Lebaran mendatang. Kalau cabai merah sekarang udah turun sih, agak murah, sekarang Rp50.000 lah. Kalau cabai caplak Rp85, cabai rawit Rp85. Dan bawang merah sekarang mundak besar banget, mundaknya jauh banget, sekarang Rp55. Bawang putih masih standar. Soalnya belum mendekati Lebaran, paling 3 hari seminggu Lebaran lah harga mulai naik. Masih seperti biasa Mbak, belum ada lonjakan orang belanja, masih biasa seperti biasa kayak pertama puasa. Hal serupa juga disampaikan Febrina selaku pembeli yang menyebut walaupun harga cabai dinilai masih tinggi, ia tetap membelinya untuk kebutuhan harian di rumah dan untuk bumbu jualannya. Kalau sekarang cabai lagi 35 masih mahal. Kalau bisa diturunin lagi telur, minta lebih turun lagi lah, minta anuin sama pemerintah supaya kasihan sama masyarakat kecil yang nggak ada kerjaan, kan mau beli bahan pokok mahal gimana kan? Selain cabai, diketahui harga bawang merah juga terpantau naik di harga Rp55.000 per kilogram. Sementara bawang putih dan bombay masih di harga normal. Hemalina, Diki Aditya, Kompas TV, Lampung. Menyambut Lebaran tahun 2025, di pertengahan bulan Ramadan saat ini, masyarakat Lampung sudah mulai mencari busana di berbagai toko butik yang ada di Bandar Lampung. Salah satu toko butik yang ramai pembeli ialah Love Shop yang berlokasi di Jalan Sukma Palapa, Tanjung Karang Pusat. Terdapat banyak sekali model baju yang dijual di toko ini, mulai dari baju untuk kebutuhan sehari-hari sampai model gamis atau long dress, tunik, dan brokat yang menjadi incaran para pembeli untuk dipakai Lebaran. Para pembeli mengaku memilih baju di toko ini lantaran koleksinya yang lengkap, model kekinian, dan yang pasti memiliki harga terjangkau, di kisaran Rp100 sampai Rp500.000. Karena yang aku lihat ya koleksinya itu bagus-bagus, terus trendy, ngikutin zaman gitu, terus lengkap juga sih. Iya biasanya suka kehabisan gitu kan Kak, kalau udah di akhir-akhir takutnya modelnya udah ketinggalan gitu. Koleksinya sih bagus-bagus ya Kak, terus trendy juga. Aku sih nyarinya yang tunik-tunik gitu Kak.
Ya, karena kalau di awal-awal kemungkinan masih ramai juga yang nyari, terus kalau misalnya di akhir-akhir ini mungkin udah pada sepi juga. Upica Cahya Nur Hakim selaku pengelola toko menyebut biasanya para pembeli datang bersama keluarga dan temannya di waktu siang hingga malam hari sampai toko tutup. Penjualan di momen Lebaran tahun ini diprediksi meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga ia harus menambah stok barang terbaru untuk memenuhi permintaan pembeli. Biasanya long dress sama one set itu paling banyak diincar sama pembeli, soalnya kan buat Lebaran khususnya gitu. Biasanya tuh paling rame itu dari abis zuhur sampai malam itu rame terus, apalagi kalau udah menjelang dekat Lebaran tuh rame terus pastinya, nggak berhenti sampai malam, kadang kita sampai jam 10 malam. Paling seringnya mereka tuh kesini sama keluarga atau sama temen gitu. Selain datang langsung ke toko, para pembeli juga bisa memesan langsung di beberapa e-commerce seperti TikTok, Shopee, Instagram, atau pesan langsung melalui WhatsApp. Hemalina, Diki Aditya, Kompas TV, Lampung. Sejumlah remaja yang tengah nongkrong sambil berpesta minuman keras di Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu seketika panik saat didatangi tim Satreskrim Polresta Bengkulu. Para remaja yang masih berstatus pelajar ini langsung digeledah oleh petugas, mengingat mereka masih berada di luar rumah hingga larut malam tanpa alasan yang jelas. Selain mendapati puluhan pelajar, petugas juga mendapati pasangan muda-mudi tengah berpesta miras di tempat hiburan malam. Puluhan botol miras dan tuak lalu disita dan dimusnahkan. Sedangkan para pelajar diberi pembinaan agar tak mengulangi lagi kegiatan serupa. Kita mendapati para pemuda yang duduk nongkrong sambil menunggu tuak. Jadi kita berikan himbauan secara preventif dan kita juga memeriksa kelengkapan dari kendaraan bermotor, dan para pemuda tersebut kita periksa dan rupanya para pemuda tersebut merupakan masih pelajar ya. Operasi pekat ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga ketertiban dan mencegah pergaulan bebas serta penyalahgunaan minuman keras di kalangan remaja. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Satu persatu warung remang yang berada di area wisata Pantai Panjang digeledah. Suasana pun mendadak tegang. Pemilik warung remang dan para pengunjung tampak panik saat petugas melakukan pemeriksaan. Meski tak mendapati senjata tajam dan obat-obatan terlarang, petugas menemukan minuman keras dan ratusan liter tuak di warung remang tersebut. Miras tersebut kemudian langsung dimusnahkan di lokasi. Dalam kegiatan ini kami berhasil mengamankan beberapa jenis minuman keras, diantaranya ada tuak, ada juga minuman-minuman keras lainnya yang pada saat ini sudah kita amankan dan sudah kita bawa di Polres Agung. Untuk minuman tuaknya tadi sudah kita musnahkan. Jangan terpesona dengan yang namanya minuman keras, karena ada beberapa kejadian baru-baru ini ada teman sendiri sampai membunuh temannya sendiri karena dipengaruhi oleh minuman keras berupa tuak. Razia warung remang yang tetap nekat beroperasi di bulan Ramadan terus dilakukan polisi untuk memastikan keamanan masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Tunjangan hari raya yang ditunjukkan bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu mulai dibayarkan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran sebanyak 73 miliar rupiah dengan rincian 56 miliar rupiah untuk THR dan 16 miliar rupiah untuk komponen tambahan penghasilan pegawai. THR ASN sendiri meliputi gaji penuh ASN tanpa potongan. Kini Pemprov tengah menyiapkan peraturan gubernur yang mengatur tentang pencairan THR ASN. Peraturan gubernur tersebut akan menjadi acuan OPD untuk mencairkan THR.
Tanggal 10 Maret sudah bisa cair. Nah, kita Pemprov saat ini sedang menyusun peraturan kepala daerah. Insya Allah hari ini selesai. Target hari Senin sudah ada pembayaran THR. Jadi THR itu komponennya gaji 1 bulan dan tunjangan kinerja atau TPP selama 1 bulan. Total anggarannya berapa? Kalau untuk totalnya itu sekitar 73 miliar. Jadi untuk gajinya itu 56 miliar, untuk komponen TPP-nya sekitar 16 miliar. Jadi total. THR ASN diharapkan mampu digunakan dengan baik sehingga berdampak positif pada perekonomian di Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. 1.157 personel itu terdiri dari personel kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Basarnas, dan instansi lainnya. Personel akan dibagikan di beberapa titik, seperti pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu termasuk di lokasi rawan bencana. Total terdapat 15 posko pengamanan, 11 posko pelayanan, dan 11 pos terpadu. Khusus lokasi rawan bencana dan rawan tindak kriminal, petugas gabungan akan rutin melaksanakan patroli. Biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang memang ada kerawanan khusus. Ada biasanya rawan banjir, rawan longsor, rawan bencana. Pak, ada personel khusus nggak Pak yang disiapkan untuk daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan kayak ada perbatasan regional? Ya, jadi selain yang ada di pos anggota itu ada juga yang namanya dia bergerak ya. Jadi melaksanakan kegiatan rutin. Itu ada yang bergerak gitu. Nanti bersama-sama juga stakeholder lainnya. Sementara itu, pemerintah daerah Bengkulu memastikan kesiapan jajarannya dalam menyambut arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Sejumlah persiapan sudah dilakukan, termasuk menyiagakan peralatan di titik-titik rawan bencana alam. Ya, tentunya kita tetap siaga, PUPR, alat berat yang posisinya ready kita siapkan, tagana siapkan. Ya, bukan hanya di Bengkulu Tengah, wilayah Lebong juga kemarin Pak Gubernur sudah tinjau ke sana. Semua sudah diarahkan dalam rapat koordinasi untuk benar-benar ready, standby, dan posisinya cegah tangkal dini untuk hal-hal yang kira-kira dampak bencana. Diharapkan pelaksanaan arus mudik dan balik tahun ini berjalan lancar dan terkendali. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Apa yang dibuang tadi? Penangkapan 2 bandar sabu di Jalan Raya Desa Peninggiran, Kecamatan 3 di Haji Oku Selatan berlangsung menegangkan. Polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya menghentikan sepeda motor yang dikendarai pelaku. Momen ini pun menjadi tontonan warga sekitar. 2 pria berinisial AH dan AS, warga desa Ula Agung Ulu, Kecamatan Muara 2 Kisam, akhirnya ditangkap. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1 bungkus besar sabu seberat 1,1 kg yang mereka bawa. Keduanya langsung dibawa ke Polres Oku Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan pengakuan pelaku, sabu tersebut diperoleh dari Oku Timur dan rencananya akan diedarkan di Kisam Raya. Saat ini polisi masih terus mendalami kasus ini dan memburu pemasoknya. Disangkakan terhadap kedua pelaku ini, UMB-nya pasal 114 Junto 2 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, subsidi pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika. Ancamannya itu di atas 10 tahun. Atas perbuatannya, AH dan AS terancam hukuman lebih dari 10 tahun penjara atau hukuman mati. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Eko Syaputra Siregar menerangkan Korem dan Polda Lampung sudah membentuk tim investigasi untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa tertembaknya 3 anggota Polri di Waikanan, Lampung. Investigasi akan mendalami peran 2 oknum anggota TNI yang berada di lokasi penggerebekan, proyektil, kepemilikan tempat, hingga senjata yang menurut Kapendam masih dicari. Penembakan yang terjadi, bahwa ada tim
untuk melaksanakan penggerebekan yang rekan-rekan kepolisian ini mengeluarkan tembakan peringatan, tetapi dilalahnya ada tembakan balik ini dari lokasi kejadian. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita pahami, bahwa siapa yang menembak, senjata yang digunakan apa, ini masih dalam proses investigasi di lapangan. Karena banyak hal yang harus diuji. Saya garis bawahi kembali terkait dugaan-dugaan tersebut. Yang pertama, kepemilikan sabung ayam, penembakan, ini masih dalam proses investigasi. Banyak hal yang secara perlahan dengan tim gabungan yang lagi bekerja, perlu uji juga dari beberapa lab, perlu juga keterangan-keterangan dari para saksi. Nah, sementara ini masih dalam investigasi. Jenazah Ibtu Lusianto, korban penembakan saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung, tiba di rumah duka di Desa Sumberharjo, Kecamatan Buai Madang Timur, Oku Timur, Selasa 18 Maret 2025 sore. Setelah diterima jajaran Polres Oku Timur, jenazah Kapolsek Negara Batin Waikanan ini disolatkan keluarga dan warga. Pemakaman berlangsung di TPU Desa Sumberharjo, tak jauh dari rumah duka, dan dipimpin Dir Samapta Polda Lampung, Kombes Pol Pramono Nugroho. Keluarga yang mengantarkan jenazah tak kuasa menahan kesedihan. Kepergian Ibtu Lusianto dalam tugas menjadi pukulan berat bagi mereka. Pihak keluarga menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan berharap pelaku dihukum berat. Ada satu hal yang saya kepingin, karena peristiwa ini peristiwa sangat tragis. Tolong rekan-rekan media bisa mengawal sampai ke tuntutan pengadilan. Minta diadili yang seadil-adilnya, sesuai dengan keputusan negara Republik Indonesia. Terserah pada hakim, seberat-beratnya. Sementara itu, jenazah Bribka Petrus Aprianto yang juga berasal dari Oku Timur dimakamkan di TPU Sumber Agung, Buai Madang, Oku Timur. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Oku Timur, Sumatera Selatan. Setelah 3 hari pencarian, Rizky 12 tahun, anak yang tenggelam di Sungai Lematang, Kampung 5, Desa Belimbing, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan menemukan jasad korban sekitar 11 km dari lokasi awal ia tenggelam. Korban ditemukan mengapung di sungai setelah pencarian sempat terhambat cuaca buruk dan derasnya arus. Jenazah Rizky langsung dibawa keluarga untuk dimakamkan. Sebelumnya, Rizky terseret arus saat mandi bersama 3 temannya pada hari Minggu lalu. Rekan-rekannya sempat berusaha menolong, namun upaya itu gagal. Korban telah ditemukan pukul 7:10 di pinggir sungai, keadaan meninggal dunia dengan jarak dari LKK 11 km dan korban telah dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke rumah duka. Sekian. Dengan meningkatnya kasus tenggelam, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di sungai saat arus deras atau cuaca buruk. Orang tua juga diminta lebih mengawasi anak-anak agar tidak berenang di sungai demi mencegah kejadian serupa. Reski Oktora, Puklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kesedihan masih menyelimuti keluarga AKP Anumerta Lusianto, salah satu korban penembakan saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. AKP Anumerta Lusianto lahir di Oku Timur 5 Juni 1972. Ia mengawali karirnya di kepolisian sebagai bintara pada 1993 dan bertugas di beberapa wilayah seperti Polsek Lampung Barat, Kota Agung, dan Pringsewu. Pada 2018, Lusianto naik pangkat menjadi perwira pertama dengan pangkat Inspektur 2 dan menjabat sebagai Kasih Obserse di Polsek Persiapan Semangka.
Karirnya terus berkembang hingga pada 2023 ia dipromosikan menjadi Inspektur 1 dan bertugas sebagai Kapolsek Tanggamus. Awal 2024 ia dipercaya menjabat Kapolsek Negara Batin Waikanan hingga Maret 2025. Memang dia tuh pilihannya di situ. Oh, di situ. Tapi keluarga di sini? Keluarga di sini. Belum pernah datang ke situ keluarga? Ayo. Pernah tinggal di situ? Di sini aja? Ya enggak ya, pernah. Oh, pernah tinggal di situ juga? Nah, dia kan punya rumah di Tanggamus, Persewu. Persewu, ya. Nah, di sini kan di orang tuanya di sini. Oh. Dia anak bungsu, jadi semua keluarga di sini. Jadi kalau ada apa-apa dia pulangnya ke sini. Oh, gitu. Itu di situ tugas, keluarga di sini ya. Iya. Anak beliau satu, Pak? Satu perempuan. Sudah kuliah atau masih sekolah? Sudah kuliah. AKP Anumarta Lusianto meninggalkan seorang istri, Sasmiatun, dan putri sematawayangnya Sabila Aina Sulistia. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu Timur, Sumatera Selatan. Saya selaku Inspektur Upacara menerima jenazah Aibda Anumarta Petrus Aprianto, NRP 85. Setibanya di Desa Sumber Agung, Kecamatan Buai Madang, Oku Timur pada Selasa 18 Maret 2025 sore, jenazah Aibda Anumarta Petrus Aprianto dimakamkan di TPU setempat. Prosesi pemakaman berlangsung penuh haru diiringi isak tangis keluarga yang tak kuasa menahan kesedihan. Sejumlah anggota kepolisian dari Polres Oku Timur dan Polda Lampung turut mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Prosesi pemakaman dipimpin Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Irfan Nurmansyah. Aibda Anumarta Petrus Aprianto merupakan salah satu dari 3 anggota kepolisian yang gugur dalam insiden penembakan saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat yang mengenalnya sebagai sosok yang berdedikasi dalam tugas. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu Timur, Sumatera Selatan. Sabila Aina Sulistia, putri sematawayang AKP Anumarta Lusianto, masih sulit menerima kepergian sang ayah. Polisi yang gugur dalam insiden penembakan saat penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung itu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Ia berharap kasus yang menewaskan ayahnya dapat ditangani dengan adil dan transparan. Saya hanya ingin keadilan, jangan ada yang ditutup-tutupi. Sabila juga meminta Presiden RI Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk mengawal kasus penembakan yang menewaskan 3 anggota Polsek Negara Batin, Waikanan, Lampung. Pada Bapak Panglima dan Bapak Presiden, saya mohon sangat ungkap kasus ini secara transparan mungkin. Saya mau keadilan untuk bapak saya. Karena dengan kejadian ini, saya kehilangan sosok ayah satu-satunya di hidup saya. Saya mau mereka diadili seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku bila perlu. Dalam kesedihannya, Sabila mengungkapkan sudah 1 tahun terakhir ia tidak bertemu sang ayah. Kepergiannya yang mendadak meninggalkan luka yang mendalam bagi dirinya dan keluarga. Nur Muhammad, Yudi Kiswanto, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu Timur, Sumatera Selatan. Tim investigasi TNI dan Polri dalam meninggalnya 3 polisi saat menggerebek lokasi sabung ayam di Waikanan, Lampung menemukan 1 pucuk senjata api yang diduga digunakan oknum TNI saat insiden terjadi. Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya pada Rabu 19 Maret 2025 malam di Makodam 2 Sriwijaya. Kapenda menjelaskan senjata api itu ditemukan sekitar 5-6 km dari lokasi sabung ayam di semak-semak. Senjata yang ditemukan laras panjang memiliki kaliber 5,56 mm. Namun, apakah senjata tersebut yang digunakan oleh 2 oknum anggota TNI yang saat ini status menjadi saksi dalam kasus ini masih dalam penyelidikan.
Senjata sudah berada di Denpom Bandar Lampung untuk diperiksa dan juga diperiksa oleh bagian peralatan TNI AD dari Kodam 2 Sriwijaya. Sore ini senjata yang hilang, artinya kemarin mungkin oleh pelaku dibuang, sudah ditemukan. Sekarang lagi berproses menuju Denpom 23 Bandar Lampung. Dalam proses pemeriksaan, mungkin besok akan dicek oleh peralatan TNI AD, dalam hal ini mungkin palanya Kodam. Nah, itu jenisnya laras panjang, ukuran 5,56, kalibernya ya 5,56 mm. Kapendam juga menjelaskan beberapa selongsong peluru seperti yang ditemukan di TKP diperuntukkan untuk berbagai jenis senjata. Di antaranya jenis kaliber 5,56 mm yang digunakan TNI dan Polri, serta kaliber 9 mm umumnya digunakan untuk senpi laras pendek, sementara kaliber 7,72 biasa untuk senjata seperti AK-47. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah kantor di Kabupaten Ogan Kombring Ulu, Sumatera Selatan dalam upaya mengumpulkan bukti tambahan terkait operasi tangkap tangan yang berlangsung pekan lalu. Lokasi pertama yang digeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penggeledahan dengan pengawalan ketat dari polisi. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Kepala Dinas PUPR Oku NP yang ditetapkan sebagai tersangka bersama 5 orang lainnya. Dari dalam kantor, penyidik KPK membawa beberapa koper diduga berkaitan dengan kasus yang ditangani. Sekretaris Dinas PUPR Oku, M. Doro Jatun, mengakui penggeledahan di ruang kerja Kepala Dinas dan penyitaan sejumlah dokumen. Namun ia memastikan pelayanan di dinas tetap berjalan seperti biasa. Tim dari KPK, yang mana tujuan mereka datang ke sini, tindak lanjut untuk melihat dan memeriksa serta membawa beberapa alat bukti yang mungkin masih diperlukan atau untuk digunakan bagi mereka di dalam proses yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Dan alhamdulillah kami di sini semua hadir, mulai dari sekretaris, seluruh kepala bidang, kemudian PPK, kemudian Kasubag lengkap dan juga bendahara serta staf yang lain semuanya hadir tetap di kantor PUPR. Selain kantor PUPR, KPK juga menggeledah kantor pemerintah kabupaten serta kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 6 tersangka, masing-masing 1 aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, 3 anggota DPRD, dan 2 kontraktor. Dari operasi ini, KPK menyita uang tunai senilai 2,6 miliar rupiah. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu, Sumatera Selatan. Menjelang arus mudik Lebaran 2025, pengelola tol Trans Sumatera Ruas Palembang Indralaya dan Indralaya Prabu Muli memastikan perbaikan jalan telah rampung lebih cepat dari target, yakni pada 15 Maret. Perbaikan ini dilakukan sesuai standar pelayanan minimal untuk meningkatkan kenyamanan pemudik. Diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas selama arus mudik akan meningkat 50% dari rata-rata harian 7.500 kendaraan menjadi 15.000 kendaraan. Selain itu, arus mudik tahun ini juga diprediksi lebih ramai 3% dibanding tahun sebelumnya, dengan puncak kepadatan terjadi pada hari Lebaran dan sehari setelah Lebaran. Mengantisipasi antrian di gerbang tol, pengelola telah menyiapkan 1.500 kartu tambahan, layanan isi ulang saldo, serta petugas yang akan ditempatkan di beberapa titik strategis. Sesuai arahan pemerintah, diskon tarif tol sebesar 20% juga diberikan bagi pengguna jarak terjauh, seperti rute Palembang Prabu Muli dan sebaliknya. Diskon ini berlaku mulai 24 Maret 2025. Jadi SPM itu harus semuanya di main road itu zero pothole, jadi tidak ada lubang. Alhamdulillah per tanggal 15
Maret kemarin semuanya kerusakan jalan sudah diperbaiki dengan baik. Rambu-rambu, Pak? Rambu-rambu aman, semua terkendali, semua sudah dicek sama petugas rekan-rekan PJR. Kalau puncak Lebaran karena ruas tol Palembang Indralayan adalah bukan harus tol mudik, dia cuma hanya sifatnya silaturahmi. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya puncaknya itu di hari Lebaran, Pak. Hari H dengan hari plus 1, itulah puncak. Para pengendara yang melintas di ruas tol Palindra dan Indraprabu diimbau berhati-hati, terutama di titik rawan kecelakaan seperti interchange Pemulutan, Rambutan, dan Indralaya. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 17 kg sabu dan 1.030 butir pil ekstasi, hasil sitaan dari pengungkapan kasus sepanjang Maret 2025. Dalam operasi ini, 12 tersangka yang berperan sebagai kurir dan pengedar ditangkap di berbagai lokasi di Sumatera Selatan. Sebelum dimusnahkan, barang bukti terlebih dahulu diuji kandungan amfetamin, lalu dihancurkan menggunakan blender dengan larutan air deterjen. Wakapolda Sumsel Brigjen M. Zulkarnain menegaskan komitmen pihaknya dalam memberantas peredaran narkoba, termasuk menindak tegas apabila ada anggota kepolisian yang terlibat. Barang bukti yang akan dimusnahkan pada hari ini adalah hasil pengungkapan pada bulan Maret 2025 yang berhasil diungkap oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan dan Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Untuk mencegah peredaran lebih lanjut, Polda Sumsel akan memperketat pengawasan terutama di jalur darat yang dinilai rawan menjadi jalur distribusi narkoba. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gudang kamu ini, yang mana? Hah? Yang besar. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel membongkar praktik pembuatan narkoba jenis Sinte yang diproduksi di 2 rumah kos di kawasan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami, Palembang. 2 orang tersangka, Aji Hamzah dan Febru Duatu, ditangkap dalam penggerebekan. Polisi mengungkapkan satu lokasi digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan mentah, sementara lokasi lainnya dijadikan tempat produksi. Bahan baku narkoba ini dibeli tersangka melalui media sosial dan pembuatan diduga sudah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Narkoba jenis Sinte yang termasuk golongan 1 biasa dicampurkan ke dalam rokok elektrik atau tembakau sebelum dikonsumsi. Dari tersangka, polisi menyita 873 ml cairan Sinte siap edar. Ini adalah hook industri, memproduksi bahan yang dipesan tadi, terus dimasak, setelah itu dari hasil masakan ini dicampurkan, ada yang sebagai liquid ataupun cairan yang disemprotkan, ya nanti disemprotkan ke tembakau ataupun rokok yang kita isap. Salah satu tersangka mengakui bahwa saat ditangkap, mereka tengah menyiapkan produksi dalam jumlah besar untuk diedarkan ke kalangan pelajar dan mahasiswa. Jual langsung seperti apa? Berarti buka toko? Di online. Terus mahasiswa ada juga yang penjual-penjual? Mungkin ada jualan juga. Rata-rata pembelinya mahasiswa atau orang biasa atau apa? Iya, pelajar SMA sama mahasiswa rata-rata. Kedua tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Insiden penusukan seorang perempuan 40 tahun berinisial PW terjadi di Jalan Pipa Raya, Kecamatan Cakabaring pada Rabu 19 Maret 2025 pagi lalu. Korban ditusuk bekas suaminya MS yang juga bekas anggota DPR di Palembang. Dalam video yang direkam pengguna jalan, korban terlihat dijatuhkan pelaku sebelum ditusuk menggunakan sajam. Korban berhasil diselamatkan setelah beberapa warga dan pengendara menghentikan aksi tersebut.
Meski selamat, korban mengalami 10 luka tusuk serius dan harus dirawat di rumah sakit. Polisi yang menerima laporan sudah memeriksa sejumlah saksi. Hasil pemeriksaan mengungkapkan motif penusukan didasari rasa kesal pelaku karena korban menolak ajakan rujuk. Sudah kita tingkatkan ke penetapan tersangka, ya, yang bersangkutan mantan anggota dewan. Ini masalah internal keluarga yang notabene sudah di pos ya. Namun karena motifnya jengkel karena istrinya mau diajak rujuk tapi nggak mau. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan kini dalam pengejaran polisi setelah melarikan diri usai menyerang korban. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga merekam kebakaran yang melanda sebuah rumah di Jalan Letu Karim Kadir, Lorong Famili, Kecamatan Gandus, Palembang pada Jumat 21 Maret 2025 siang. Material kayu yang mendominasi bangunan membuat api cepat merambat hingga menghanguskan seluruh rumah. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Salah satu warga mengungkapkan kebakaran terjadi saat sholat Jumat berlangsung, sementara rumah dalam keadaan kosong karena penghuninya sedang bekerja. Dari listrik, ini rumah ini ada orangnya atau lagi kosong? Oh, yang punya lagi manggang kelempar. Kalau ini yang orang tuanya. Kalau lakinya lagi sekali. Dia lagi kerja. Habis Pak rumahnya. Ada yang diselamatin nggak tadi barang-barang? Oh, sempat nyambar ke rumah lain nggak? Tidak ada barang yang dapat diselamatkan, kecuali beberapa helai pakaian yang tersisa. Dugaan sementara, kebakaran dipicu arus pendek listrik. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti insiden ini. Karena rumah itu dipakai untuk apa? Yang jualan yang manggang panggang itu kan? Ditinggal informasinya gitu kan? Sementara. Ditinggal berarti rumahnya tadi? Enggak, ada orang cuma lagi keluar atau gimana gitu kan? Oh, untuk korban jiwa ada tidak, Komandan? Korban jiwa sementara tidak ada, cuma satu rumah ukuran kurang lebih 4x8 habis terbakar karena itu rumah kayu. Setelah api berhasil dipadamkan, warga sekitar turut membantu pemilik rumah mencari barang-barang yang masih bisa digunakan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memastikan kelancaran distribusi energi, BBM dan LPG selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama berbagai pihak terkait melakukan pemeriksaan berbagai lembaga penyalur di Palembang, Sumatera Selatan. Dari pemeriksaan itu, pasokan energi di Sumbaksel dalam kondisi aman dan distribusi tetap terkendali. Bahkan untuk wilayah yang belum terjangkau sistem pipa seperti Kepulauan Bangka Belitung, stok ditambah untuk BBM dan LPG. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel memperkirakan konsumsi LPG meningkat hingga 11% menjelang Lebaran. Mengantisipasi lonjakan, Pertamina menyiapkan tambahan pasokan. Tadi kita menekankan, terutama dari BPH dan juga dari SDM yang sangat memahami wilayah ini untuk melihat wilayah-wilayah yang Jambi, kemudian Bangka Belitung, itu daerah-daerah yang dia kan tidak dilayani dengan pipa. Kita pastikan untuk hal tersebut supaya segera dibangun stok tambahan untuk wilayah tersebut. Kami juga meminta karena dari data bahwa LPG itu naik sekitar 11% proyeksinya. Jadi kita juga minta ke PLN, ke PGN, ke Pertamina untuk ke Patra Niaga untuk menambah dari sisi itu ya. Makanya dipastikan bahwa masyarakat tidak kurang baik itu BBM, LPG maupun listrik. Itu aja ya teman-teman, kita udah. Saat ini ketersediaan BBM dan LPG aman dengan dukungan infrastruktur siap siaga, meliputi 10 terminal BBM, 2 terminal LPG, 673 SPBU, 57 SPBE, 532 agen LPG, serta 6 AFT. Layanan tambahan BBM disiapkan di jalur strategis termasuk jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Melalui 144 SPBU siaga, 408 outlet pangkalan LPG siaga, 8 titik layanan BBM dan kios Pertamina siaga, 9 unit motoris PDS BBM, 15 unit mobil tangki standby, serta 2 unit serambi My Pertamina. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Personil Polisi Perairan dan Udara Polda Sumsel menyusuri sejumlah titik di perairan Sungai Musi Palembang, mulai kawasan Pusri, Pulau Kemarau, hingga Asegaf.
Dalam kegiatan ini, mereka membagikan takjil berbuka puasa untuk nelayan yang melintas serta warga di sekitar Sungai Musi. 200 paket takjil disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat setiap hari selama Ramadan. Selain itu, kegiatan juga untuk mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat. Ya, ini kita membagikan ini karena kita lihat bahwasannya di perairan ini tidak ada rumah makan ataupun jauh dari rumah makan, sehingga kita memberikan bantuan ini sedikit pada saat berbuka puasa, ada makanan yang bisa dimakan untuk melaksanakan berbuka puasa. Kita laksanakan rutin karena ini adalah program pimpinan, dalam hal ini Ditpolair Polda Sumatera Selatan. Warga menyambut baik aksi ini. Mereka terbantu, terutama warga yang masih di perairan saat menjelang berbuka. Dapat snack, Pak, untuk berbuka, Pak. Ya, bisa bagi-bagi rezeki, Pak. Semoga jaya terus, Pak, di laut, Pak. Pembagian takjil Polairut Polda Sumsel ini menjadi agenda rutin selama Ramadan sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan dengan masyarakat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. KONI Pusat mengadakan sosialisasi vaksinasi hepatitis A bagi pelajar atlet U16 di kawasan Jakarta Rabu pagi. Bekerja sama dengan mitra vaksinasi, kolaborasi ini menjadi solusi dalam mendukung kebijakan efisiensi oleh pemerintah. Terlebih KONI Pusat juga menyoroti wabah hepatitis A banyak terjadi di sekolah. Hal ini menjadi perhatian khusus di mana sosialisasi diadakan daring serta secara luring yang dihadiri oleh dokter spesialis keolahragaan, Wakabid Kesehatan Olahraga KONI Pusat hingga 11 pelajar yang merupakan atlet U16. Atlet yang hadir diantaranya sepak takraw dan pencaksilat. Tentunya hal ini memberikan nilai tambah ya kepada penyiapan atlet usia dini supaya mereka secara fisiknya juga terdukung. Setelah ini saya berharap tidak berhenti pada kegiatan seminar sosialisasi ini, tapi implementasinya juga dilakukan oleh daerah-daerah. Mereka bekerja sama dengan dinas kesehatan yang ada di semua daerah. Dalam kesempatan ini, para atlet perwakilan dari sekolah di Jakarta diberikan vaksin secara gratis. KONI Pusat dan mitra terkait akan mulai mengadakan vaksin pada 9 April mendatang. Sasarannya tak hanya atlet pelatnas dan provinsi saja, namun juga klub atau komunitas olahraga di bawah usia 16 tahun. Rinin Taniken Adini Anissa, Kompas TV Jakarta. Di rumahnya di Jalan DI Panjaitan, Lorong Samarinda, Devi Trianasari menata rapi berbagai kreasi home decor buatannya. Ibu rumah tangga ini merintis usaha sejak 2017 berawal dari hobinya yang menyukai bunga dan aktif di media sosial. Produk yang ia hasilkan beragam, mulai dari hordeng, sarung bantal, taplak meja hingga bunga bantal. Harganya bervariasi antara Rp30.000 hingga Rp700.000. Menjelang Lebaran, pesanan meningkat hingga 100%. Bahkan kini Devi sudah menutup pemesanan demi menjaga kualitas dan kepercayaan pelanggan. Alhamdulillah, malah saya dari Januari sudah close PO, sudah tidak terima lagi pesanan dari Januari karena banyak permintaan. Saya dahulukan pesanan yang luar kota karena kebetulan memang bisa dibilang 70% customer saya itu dari luar kota. Dari Aceh sampai ke Papua, alhamdulillah ada, Mas. Awal mula usaha, Devi membeli beberapa home decor lalu mencoba menjahit sendiri dan mengunggah hasilnya ke media sosial. Tak disangka, seorang pelanggan dari Jakarta tertarik dan memesan hordeng kolong dapur. Sejak saat itu, pesanan terus berdatangan hingga ia kewalahan
bahkan akhirnya merekrut tetangganya untuk membantu produksi. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Laksan, kuliner khas Palembang yang mirip pempek lenjer menjadi salah satu favorit saat Ramadan. Potongan lenjer ikan ini disajikan dengan kuah kaldu udang bersantan atau kuah susu sesuai selera. Perpaduan rasa ikan yang lembut dengan kuah gurih membuatnya menjadi pilihan menu berbuka yang menggugah selera setelah seharian berpuasa. Pakai laksan udang. Karena orang Palembang ya, jadi memang makanan-makanan Palembang tuh udah pilihan buka puasa yang paling enak. Berarti menu wajib berarti ya? Ya. Itu gimana rasanya? Enak banget, gurih banget, pas sama lidah kita. Di kawasan Pasar Mas Karebet Palembang, laksan dijual dengan harga Rp12.000 per porsi. Ciri khasnya adalah kuah yang kaya rasa dan sambal khas Palembang yang menambah sensasi pedas. Tak heran selama Ramadan permintaan meningkat hingga 50% dengan penjualan mencapai 40 porsi per hari. Enak, seger banget ya. Bikin selain dari kuah santannya itu sangat gurih, jadi menambah nafsu makan, dan makan terus. Puasa itu mungkin sekitar ada 30 porsi sampai 40 porsi. Lebih meningkat dari hari-hari biasa. Proses pembuatan laksan pun cukup sederhana. Bahan utama lenjer terdiri dari ikan tenggiri, air, garam, penyedap, putih telur, dan sagu tani. Campurkan ikan tenggiri dengan air, garam, dan penyedap hingga adonan kental, lalu masukkan putih telur dan sagu. Bentuk adonan memanjang, kemudian rebus sekitar 5 menit. Setelah dingin, potong sesuai selera. Untuk kuahnya, bumbu dapur seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan kemiri dihaluskan, lalu ditumis hingga harum. Tambahkan kepala udang dan tumis hingga kering. Lalu tuangkan air dan santan instan. Masak dengan api besar hingga mendidih selama 20 menit. Setelah matang, laksan siap disajikan dengan taburan bawang goreng dan sambal. Nah, tertarik mencoba laksa sebagai menu berbuka? Bisa langsung mengunjungi kedai atau membuat sendiri di rumah. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah membatasi operasional kendaraan angkutan barang kecuali pengangkut BBM dan kebutuhan pokok mulai 24 Maret 2025. Kebijakan ini diterapkan serentak di seluruh daerah selama arus mudik lebaran untuk mengurangi kepadatan di jalan nasional termasuk di Sumatera Selatan. Sejak Sabtu 21 Maret 2025 sore, kemacetan mulai terjadi di jalan lintas Palembang Betung. Lalu lintas didominasi kendaraan angkutan barang di atas Sumbu 3 yang beroperasi sebelum aturan pembatasan berlaku hingga 2 April 2025. Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Andi Rian Jayadi menyatakan kendaraan angkutan barang yang masih melintas selama arus mudik akan diarahkan ke kantong parkir. Saat ini ada 11 lokasi kantong parkir yang disiapkan di Banyuasin mulai dari Pulau Rimau hingga perbatasan Musi Banyuasin. Beberapa titik rawan kemacetan di jalan lintas Sumatera Palembang Betung antara lain di kilometer 12, kilometer 14, kilometer 42, kilometer 52 hingga kilometer 75. Semua jalan itu mulai diberlakukan. Ya, SKP itu berlaku secara nasional. Kantong-kantong yang disiapkan Jenderal mungkin di mana? Kantong-kantong itu juga memang siapkan, terutama yang last minute misalnya ya, kejebak. Ini kita siapkan kantong-kantong khusus untuk di wilayah Kabupaten Banyuasin. Ruas Banyuasin saja itu ada 11 titik kantong. Ini juga nanti akan menjadi perhatian kita bersama Pak Bupati untuk melihat kondisi kantong-kantong tersebut. Untuk mengurai kepadatan, tol Palembang Betung akan dibuka secara fungsional khusus kendaraan penumpang dan mobil pribadi selama arus mudik mulai pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia bagian Barat. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan.
jelang pembukaan fungsional tol Palembang-Betung pada 24 Maret 2025, Polda Sumatera Selatan bersama pemerintah Kabupaten Banyuasin meninjau kesiapan ruas Musi Landas Pulau Rimau. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Andi Rian Jayadi menjelaskan tol ini akan menjadi alternatif untuk mengurai kemacetan di jalur arteri terutama dari Palembang menuju Banyuasin saat arus mudik Lebaran. Tol hanya diperuntukkan bagi kendaraan penumpang, mobil pribadi, serta angkutan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Jam operasionalnya dibatasi dari pukul 7 hingga 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara kendaraan dengan sumbu lebih dari 3 akan diarahkan ke jalur nasional khusus. Sejumlah persiapan juga dilakukan seperti pemasakan rambu penunjuk jalan karena masih minimnya marka, serta penempatan 2 pos pengamanan di akses masuk dan keluar tol. Jalur yang dapat digunakan sepanjang 27 km dari total 33 km, sedangkan sisanya masih berupa jalan tanah. Jadi tidak 24 jam ya, karena kondisi penerangan dan sebagainya tidak mengizinkan kita untuk menggunakan atau memanfaatkan tol ini di malam hari. Dalam pelaksanaannya nanti yang akan kita prioritaskan memanfaatkan fungsional tol ini adalah kendaraan-kendaraan penumpang kecil. Ya, kendaraan-kendaraan penumpang kecil, dan untuk kendaraan-kendaraan yang non penumpang itu akan tetap kita arahkan menggunakan jalan nasional. Para pemudik diimbau untuk berhati-hati, menyesuaikan kecepatan dan memastikan ketersediaan BBM sebelum masuk tol, mengingat belum tersedianya stasiun pengisian bahan bakar di ruas ini. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Karena industri sepak bola itu harus berjalan. Menatap Liga 2 musim 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC mulai melakukan pembenahan. Berkaca dari musim sebelumnya, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki sebelum kompetisi kembali bergulir. Agar bisa bersaing di Liga 2 musim ini, manajemen menyusun strategi mulai dari mendirikan sekolah sepak bola hingga aktif mencari sponsor baru. Sponsor menjadi faktor krusial dalam mendukung skuad Laskar Wongkito, terutama dari sisi finansial. Karena itu, manajemen kini tengah mencari formula agar kerjasama dengan sponsor dapat saling menguntungkan. Jangan sampai terasa dicekaki, jadi sponsor itu akan merasakan manfaatnya. Mereka sponsor dapat apa? Tentunya yang paling utama itu kalau mereka sponsor merasakan bisnis mereka juga bertambah baik dengan terasosiasi dengan SFC. Jadi itu yang memang menjadi PR kita selama beberapa bulan terakhir. Kita mencari apa sih orang sponsor itu berjalan cuma memproduksi kaos saja gitu kan. Tapi apa nilai tambah yang dirasakan oleh perusahaan yang menjadi sponsor tadi. Itu yang penting, jadi ada timbal balik. Manajemen Sriwijaya FC mengungkapkan untuk mengarungi satu musim kompetisi di Liga 2, tim membutuhkan biaya sebesar 15 hingga 20 miliar rupiah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menyambut Lebaran tahun 2025, di pertengahan bulan Ramadan saat ini, masyarakat Lampung sudah mulai mencari busana di berbagai toko butik yang ada di Bandar Lampung. Salah satu toko butik yang ramai pembeli ialah Love Shop yang berlokasi di Jalan Sukma Palapa, Tanjung Karang Pusat. Terdapat banyak sekali model baju yang dijual di toko ini, mulai dari baju untuk kebutuhan sehari-hari sampai model gamis atau long dress, tunik, dan brokat yang menjadi incaran para pembeli untuk dipakai Lebaran. Para pembeli mengaku memilih baju di toko ini lantaran koleksinya yang lengkap, model kekinian, dan yang pasti memiliki harga terjangkau, di kisaran Rp100–500.000. Karena yang aku lihat ya koleksinya itu bagus-bagus, terus trendy, ngikutin zaman gitu, terus lengkap juga sih. Iya biasanya suka kehabisan gitu kan Kak, kalau udah di akhir-akhir takutnya modelnya udah ketinggalan gitu. Koleksinya sih bagus-bagus ya Kak, terus trendy juga. Aku sih nyarinya yang tunik-tunik gitu Kak. Ya karena kalau di awal-awal kemungkinan masih rame juga yang nyari, terus kalau misalnya di akhir-akhir ini mungkin udah pada sepi juga.
Upica Cahya Nur Hakim selaku pengelola toko menyebut biasanya para pembeli datang bersama keluarga dan temannya di waktu siang hingga malam hari sampai toko tutup. Penjualan di momen Lebaran tahun ini diprediksi meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga ia harus menambah stok barang terbaru untuk memenuhi permintaan pembeli. Biasanya long dress sama one set itu paling banyak diincar sama pembeli, soalnya kan buat Lebaran khususnya gitu. Biasanya tuh paling rame itu dari abis zuhur sampai malam itu rame terus, apalagi kalau udah menjelang dekat Lebaran tuh rame terus pastinya, nggak berhenti sampai malam. Kadang kita sampai jam 10 malam. Paling seringnya mereka tuh kesini sama keluarga atau sama temen gitu. Selain datang langsung ke toko, para pembeli juga bisa memesan langsung di beberapa e-commerce seperti TikTok, Shopee, Instagram, atau pesan langsung melalui WhatsApp. Hemalina, Diki Aditya, Kompas TV, Lampung. 1.157 personel itu terdiri dari personel kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Basarnas, dan instansi lainnya. Personel akan dibagikan di beberapa titik, seperti pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu termasuk di lokasi rawan bencana. Total terdapat 15 posko pengamanan, 11 posko pelayanan, dan 11 pos terpadu. Khusus lokasi rawan bencana dan rawan tindak kriminal, petugas gabungan akan rutin melaksanakan patroli. Biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang memang ada kerawanan khusus. Ada biasanya rawan banjir, rawan longsor, rawan bencana. Pak, ada personel khusus nggak Pak yang disiapkan untuk daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan kayak ada perbatasan regional? Ya, jadi selain yang ada di pos anggota itu ada juga yang namanya dia bergerak ya. Nah, jadi melaksanakan kegiatan rutin. Itu ada yang bergerak gitu. Nanti bersama-sama juga stakeholder lainnya. Sementara itu, pemerintah daerah Bengkulu memastikan kesiapan jajarannya dalam menyambut arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Sejumlah persiapan sudah dilakukan, termasuk menyiagakan peralatan di titik-titik rawan bencana alam. Ya, tentunya kita tetap siaga, PUPR, alat berat yang posisinya ready kita siapkan, Tagana siapkan. Ya, bukan hanya di Bengkulu Tengah, wilayah Lebong juga kemarin Pak Gubernur sudah tinjau ke sana. Semua sudah diarahkan dalam rapat koordinasi untuk benar-benar ready, standby, dan posisinya cegah tangkal dini untuk hal-hal yang kira-kira dampak bencana. Diharapkan pelaksanaan arus mudik dan balik tahun ini berjalan lancar dan terkendali. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.